Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi Rahmat dengan NIM D1B1210075. Saya dari kelas B, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Al-Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas yang berupa tes sumatif 2 mata kuliah Ekologi Pertanian dari dosen Dr. Laode Muhammad Harjoni Kilowasit, SPMSI. Baik, langsung saja. Nah, ini adalah tes sumatif 2. Soal pertama, jelaskan apa itu agroekosistem. Yang kedua, jelaskan apa itu agroekosistem lingkungan tropika. Yang ketiga, jelaskan komponen agroekosistem lingkungan tropika. Yang keempat, jelaskan sistem-sistem dari agroekosistem tropika. Dan yang terakhir, jelaskan proses dan fungsi yang berlangsung dalam agroekosistem tropika. Nah, kita masuk pada yang nomor 1. Jelaskan apa itu agroekosistem. Agroekosistem terdiri dari dua kata, yaitu agriculture atau pertanian dan ekosistem. Sebuah agroekosistem atau ekosistem pertanian adalah unit dasar studi dalam agroekologi dan secara sewenang-wenang didefinisikan sebagai unit kegiatan pertanian yang koheren secara spesial dan fungsional dan mencakup komponen hidup dan mati yang terlibat dalam unit tersebut serta interaksinya. Agroekosistem adalah ekosistem yang sengaja dimodifikasi oleh manusia untuk mendapatkan barang dan jasa dengan tujuan berbeda dan oleh karena itu merupakan tempat di mana hubungan dinamis antara budaya dan lingkungan fisik biologisnya disajikan. Agroekosistem adalah ekologi dimodifikasi oleh manusia untuk menghasilkan makanan, serat, atau produk pertanian lainnya. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Jelaskan apa itu agroekosistem lingkungan tropika. Di sini ada 3 kata kunci, yaitu agroekosistem, lingkungan, dan tropika. Agroekosistem sudah dibahas tadi sebelumnya, yaitu ekosistem pertanian. Nah, lingkungan adalah semua yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi perkembangan kehidupan. Pengaruh tersebut baik secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan adalah sebuah kombinasi di antara kondisi fisik. Kondisi tersebut mencakup keadaan antara sumber daya alam seperti air, tanah, mineral, flora, fauna, atau energi surya. Semua hal itu tumbuh dan hidup di dalam lingkungan. Dan yang ketiga ada kata tropika, berasal dari bahasa Yunani, yaitu tropos yang berarti berputar, karena posisi matahari yang berubah antara dua garis balik dalam periode yang disebut tahun. Tropika adalah suatu daerah di permukaan bumi yang secara geografisnya berada di sekitar ekuator, yaitu yang terletak di antara garis lintang 23,5 derajat lintang selatan dan 23,5 derajat lintang utara. Nah, jadi dapat disimpulkan agroekosistem lingkungan tropika adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik di daerah tropis. Kita masuk ke nomor 3. Jelaskan komponen agroekosistem lingkungan tropika. Yang pertama ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pertama yaitu produsen. Produsen ini sebagai organisme autotrof karena mampu membuat makanannya sendiri. Bahkan ia membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di suatu ekosistem. Yang kedua, konsumen. Konsumen di sini sebagai organisme heterotrof seperti manusia dan hewan yang memakan atau yang mengkonsumsi si produsen. Yang ketiga ada dekomposer, yaitu pengurai yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Komponen abiotik. Yang pertama ada tanah. Tanah di lingkungan tropis lebih subur karena curah hujan yang tinggi. Yang kedua ada curah hujan. Curah hujan cenderung tinggi dan lebih lama tiap tahunnya. Yang ketiga ada iklim. Ada 3 jenis iklim
pada lingkungan tropis, yaitu hutan hujan tropis yang berada pada 10-15 derajat lintang utara dan lintang selatan pada wilayah garis khatulistiwa. Yang kedua ada monsoon tropis. Monsoon tropis memiliki karakter yang mirip dengan hutan hujan tropis. Namun, perbedaannya terletak pada paparan sinar matahari. Di iklim monsoon tropis, paparan sinar matahari lebih banyak ketimbang hutan hujan tropis. Yang ketika ada sabana tropis, itu cenderung lebih kering di antara kedua iklim itu. Yang keempat, cahaya matahari cukup besar setiap tahunnya karena berada dekat dengan garis khatulistiwa. Yang kelima, suhu rata-rata di atas 18 derajat Celcius. Yang keenam, kelembapan udara relatif tinggi sampai di atas 90%. Yang keempat, jelaskan sifat-sifat dari agroekosistem tropika. Yang pertama, produktivitas. Didefinisikan sebagai keluaran dari produk yang dinilai per unit masukan sumber daya. Ukuran umum produktivitas, hasil atau pendapatan per hektar atau total produksi barang dan jasa per rumah tangga atau negara. Yang kedua ada stabilitas atau keteguhan atau konsistensi. Produktivitas menghadapi kekuatan kecil pengganggu yang timbul dari fluktuasi dan siklus normal lingkungan sekitarnya, variabel fisik, biologis, sosial, dan ekonomi di luar agroekosistem. Fluktuasi iklim atau permintaan pasar akan produk pertanian. Yang ketiga, keberlanjutan. Kemampuan suatu agroekosistem untuk mempertahankan produktivitas ketika menghadapi kekuatan pengganggu yang besar. Yang keempat, ada equitability. Keseragaman distribusi produktivitas agroekosistem di antara penerima manfaat. Ukuran pemerataan mengacu pada distribusi dari total produksi barang dan jasa agroekosistem, ladang, sawah, desa atau negara. Penerima manfaat yaitu rumah tangga petani atau penduduk desa atau nasional. Dan yang kelima, jelaskan proses dan fungsi yang berlangsung dalam agroekosistem tropika. Fungsi ekosistem dapat didefinisikan sebagai kapasitas, proses, dan komponen alami untuk menyediakan barang dan jasa atau layanan yang memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung atau tidak langsung. Menggunakan definisi ini, fungsi ekosistem paling baik dipahami sebagai bagian dari proses ekologi dan struktur ekosistem. Fungsi ekosistem mencerminkan aktivitas kehidupan kolektif, tumbuhan, hewan, dan mikroba, dan efek aktivitas ini memberi makan, tumbuh, bergerak, mengeluarkan limbah, dan lain-lain terhadap kondisi fisik dan kimia lingkungan mereka. Proses ekosistem diukur dengan mengukur laju ini, gerakan, misalnya produksi tanaman, dekomposisi, pencucian nutrisi, atau ukuran material lainnya, produksi, transportasi, atau kerugian. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga presentasi tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.